Selamat pagi Bu Ati dan teman-teman. Saya Cynthia Anggerinutami dengan NIM 17.11403 akan mempresentasikan review saya mengenai beberapa penelitian yang telah saya temukan. Yang pertama, jurnal mengenai pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak dengan studi kasus perusahaan manufaktur di Indonesia oleh Wastam Wahyu Hidayat dari Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan ada beberapa teori. Yang pertama, profitabilitas menurut Fahmi, dan leverage menurut Kashmir dalam Wastam Wahyu Hidayat. Teori yang ketiga ada pertumbuhan penjualan menurut Fahmi dan pengertian penghindaran pajak atau tax avoidance menurut Kurniasi dan Sari. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak didukung dengan baik. Kelemahan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya meneliti 25 perusahaan di sektor manufaktur, sehingga bagi peneliti berikutnya sebaiknya menggunakan objek penelitian yang lebih luas, baik sektor usaha perusahaannya maupun periode penelitiannya, sehingga hasil penelitian akan memberikan tingkat keterwakilan. Jurnal yang kedua yaitu dari Desak Made Dwi Januari dan I Madesada Swardika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia. Dengan judul jurnal Pengaruh Corporate Social Responsibility, Sales Growth, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Penelitian ini bertujuan dengan penggunaan ETR dalam pengukuran tax avoidance diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai praktik tax avoidance yang ada pada perusahaan. Teori yang digunakan yaitu ada teori mengenai tax avoidance dari Hoek-WM, lalu ada teori mengenai CSR dari Carroll, pengertian sales growth dari Fabosi, dan teori mengenai profitabilitas dari Harahap. Metode penelitian digunakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya adalah corporate social responsibility berpengaruh negatif pada tax avoidance, sales growth berpengaruh positif pada tax avoidance, dan profitabilitas tidak berpengaruh pada tax avoidance. Kelemahan dari penelitian ini adalah jumlah sampel penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel CSR terbatas. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan sustainability report jumlahnya itu sangat terbatas, sehingga disarankan menggunakan annual report untuk mengukur variabel CSR agar mendapatkan sampel yang lebih banyak dan agar penelitiannya menjadi lebih baik lagi. Jurnal yang ketiga yaitu pengaruh ukuran perusahaan
umur perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap penghindaran pajak oleh Kevin Hongo dan Aan Marlina dari Trisakti School of Management, Jakarta, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Teori yang digunakan yang pertama teori mengenai penghindaran pajak dari Waluyo, lalu ada teori ukuran perusahaan dari Wijaja, teori umur perusahaan, teori komisaris independen dari Pohan, lalu ada teori komite audit dari Veranica, teori pertumbuhan penjualan dari Dewinta dan Setiawan, dan yang terakhir teori leverage dari Veranica. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan model regresi berganda. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive sampling method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan sales growth memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan umur perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Di sini ada 4 kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, sehingga untuk jangka panjang belum mampu mendeteksi pengaruhnya. Yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitiannya, sehingga data yang dihasilkan sedikit. Lalu kelemahan yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, dan Leverage. Kelemahan yang keempat, yaitu penelitian ini memiliki masalah heteroskedastisitas pada 2 variabel, yaitu ukuran perusahaan dan sales growth. Untuk sarannya, yaitu yang pertama, menambah jangka tahun penelitian menjadi lebih panjang, seperti misalnya 4 tahun. Lalu yang saran kedua, menambah subjek penelitian pada sektor lainnya, seperti misalnya pada sektor perusahaan non-keuangan. Lalu saran yang ketiga, menggunakan atau menambah variabel independen lain dalam penelitian selanjutnya, selain yang telah digunakan dalam penelitian ini, seperti misalnya variabel return on asset. Saran yang keempat, menggunakan rumus pengukuran lain untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Yang keempat yaitu skripsi dari Adam Zain Pratama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris tentang profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan ada banyak, tapi saya hanya menampilkan satu di sini, yaitu mengenai teori dari Hutagaol mengenai penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu datanya dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling, dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini
menyatakan bahwa profitabilitas dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Kelemahan dari penelitian ini yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI yang menerbitkan laporan keuangan dalam bentuk rupiah. Kelemahan yang kedua, penelitian ini hanya meneliti dengan rentang waktu yang pendek. Sarannya, untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai sebab atau faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dengan menggunakan variabel independen yang berbeda. Saran yang kedua, peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan mata uang rupiah untuk laporan keuangan yang akan digunakan, namun juga menggunakan mata uang asing. Saran yang ketiga, diharapkan memperluas sampel, tidak hanya sampel yang digunakan perusahaan manufaktur saja. Skripsi yang kelima yaitu dari Saudara Laurentius Yoga Dwi Saputra dari Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judulnya Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak dengan studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak. Teori yang digunakan, beberapa teori. Yang pertama, teori mengenai praktik penghindaran pajak dari SARI. Teori yang kedua, mengenai profitabilitas dari Harry. Dan teori yang ketiga, dari Kurniasi dan Sari mengenai ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Kelemahan dari penelitian ini, pemilihan populasi dan sampel hanya terbatas pada perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan rentang waktu hanya 4 tahun saja, sehingga sarannya untuk peneliti selanjutnya tidak hanya menggunakan variabel independen profitabilitas dan ukuran perusahaan. Yang keenam yaitu skripsi dari Muhammad Ridho, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak atau Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan sales growth terhadap penghindaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama ada teori penghindaran pajak menurut Mardiasmo. Lalu ada teori mengenai ukuran perusahaan menurut Majfud dalam Suwito dan Herawati.
Teori yang ketiga yaitu mengenai leverage menurut Hussnan. Lalu ada teori keempat mengenai profitabilitas menurut Kashmir. Dan teori yang terakhir, pertumbuhan penjualan atau sales growth menurut Budiman dan Setiono. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama metode penentuan sampel. Yang digunakan adalah menggunakan metode purposive sampling. Lalu metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kelemahan dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen, yaitu ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan juga sales growth. Kelemahan yang kedua, penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Saran yang pertama, untuk penelitian selanjutnya, variabel dan interval periode penelitian agar ditambah melebihi variabel dan interval periode dalam penelitian ini, sehingga memberikan sampel yang lebih banyak serta hasil yang lebih akurat. Saran yang kedua, objek penelitian agar ditambah menjadi seluruh perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, sehingga hasil penelitiannya dapat digeneralisasi dan lebih menjelaskan variabilitas data yang sesungguhnya. Sekian presentasi dari review artikel saya. Terima kasih.